Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kelas B. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hasbi, Siti, sudah ada Diki, Nurul, Sendra, Fikri, dan Wilda. Ya, terima kasih buat hari ini teman-teman semuanya udah bergabung. Yang lainnya mungkin masih menyusul. Ya, teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita bersama. Teman-teman masih ingat materi kita minggu lalu itu tentang apa? Saya tanya sama Fikri deh. Fikri masih bergabung dengan saya semuanya? Halo, Fikri, ada Fikri? Ya, masih ingat materi kita minggu lalu apa, Fikri? Ayo, masih ingat nggak minggu lalu? Ya? Tentang apa? Tentang decision. Ya, tentang decision tree ya kemarin. Terus saya pengen nanya sama Nurul deh. Kemarin kita sudah melakukan learning ya, Nurul ya. Learning itu dilakukan untuk apa, Nurul? Hasil dari proses learning itu apa? Masih ada Nurul? Halo? Gimana nih Nurul nih? Suara saya terdengar jelas tidak teman-teman? Ini jaringan kalau saya suaranya jelas nggak sampai ke teman-teman? Halo? Halo? Jelas, Bu? Jelas? Tidak putus-putus? Tidak, Bu. Oke. Berarti yang tidak, mungkin Nurul sedang tidak standby. Ya, jadi kemarin kita tuh sudah belajar mengenai konsep learning ya. Konsep learning itu kemarin menghasilkan apa namanya? Menghasilkan rules ya. Masih ingat? Jadi pada saat kita menemukan suatu keadaan di mana kita mendapatkan informasi mengenai pengetahuan yang tidak lengkap, nah teman-teman bisa menggunakan konsep learning ini untuk bisa mendapatkan rules ataupun aturan ataupun pola dari data yang banyak yang kita miliki atau yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Jadi kalau seandainya ada kesulitan pada saat kita membangun suatu role base knowledge base-nya ya, pengetahuan dasarnya, terusnya kita tidak dapatkan, maka kita harus mengambil langkah untuk melakukan learning atau pembelajaran. Kita buat komputer ini bisa belajar ya teman-teman, biar dia itu bisa mendapatkan aturan yang cocok ataupun mendapatkan rules yang sesuai yang kita bisa adopsi dia dalam berbagai sistem cerdas. Mungkin salah satunya yang sudah kita bahas itu tentang sistem pakar. Tuh. Masih ingat kan teman-teman kemarin kita sudah melakukan apa? Nah, kemarin kita udah mencoba melakukan demonstrasi menggunakan apa? Kemarin? Software Orange. Iya, betul. Software Orange. Di software Orange ya. Jadi di sana salah satu software mining, data mining yang bisa kita gunakan tanpa melakukan coding ya. Kita hanya tinggal drag and drop dari setiap tool yang ada di sana yang sudah disediakan. Jadi nanti teman-teman cukup menggunakan tool-tool tersebut untuk bisa mengimpor data, kemudian bisa melakukan pemodelan, terus juga bisa melakukan proses testing, juga bisa melakukan proses produksi. Itu adalah untuk Orange. Sudah dicoba ya kemarin, saya lihat teman-teman tugasnya sudah mengumpulkan beberapa materi. Sudah, Bu. Iya betul, Sendra sudah dikumpulkan ya, sudah saya cek, sudah saya periksa. Untuk tugas yang kaji logik juga kelas ini dari 3 kelas, alhamdulillah kelas B yang paling pertama beres nih, hebat nih. Nah, kelas yang lain belum ada yang menyetorkan pembuatan aplikasi Paji Logic, sedangkan kelas B 2 kelompoknya semuanya sudah lengkap menyetorkan Paji Logic. Nah, oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan video cuplikan waktu kita menunggu kumpul semuanya. Bagaimana videonya, bisa terdengar? Gimana Sandra? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Ya, itu
sedikit video ya, cukup singkat dari buku Srini, dosen dari Universitas Amikom Jogja, yang membahas tentang sistem pakar, terus machine learning, dan jaringan saraf tiruan. Nah, itu teman-teman, dari video singkat tersebut saya harapkan teman-teman bisa kembali merekap, mengkilas balik materi yang sudah kita bahas bersama-sama di kelas kemarin mengenai konsep learning. Ya, seperti itu. Jadi konsep learning itu sebenarnya teman-teman konsep yang asik ya untuk kita bisa explore, untuk kita bisa pelajari, untuk bisa kita lakukan riset bersama. Nanti buat teman-teman yang mau skripsi di sana nanti kita bisa bermain-main, tapi syaratnya kita harus memiliki data yang cukup banyak untuk bisa menggunakan konsep learning. Karena kalau learning atau pembelajaran dari data yang sedikit, nanti istilahnya sistem kita itu nanti akan kurang cerdas. Seperti pembelajaran pada manusia, gitu kan, manusia itu kalau dia kurang mendapatkan asupan data dan informasi, dia akan menjadi kurang cerdas gitu kan ya. Tapi kalau semakin banyak data dan informasi yang masuk, yang disampaikan, yang dia terima, yang dia proses, maka dia bisa mendapatkan rules-nya, bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih, sehingga dia menjadi lebih cerdas. Sama juga dengan konsep komputer itu seperti itu. Ngobrol-ngobrol tentang konsep learning. Kemarin saya sudah membahas tentang berbagai teknik pembelajaran atau learning pada mesin. Oke, masih bergabung semuanya? Masih ada? Oke, jangan lupa sambil kita mendengarkan saya menyampaikan lagi materi, teman-teman jangan lupa tambah isi daftar hadir internalnya ya di bagian kolom chat. Silakan isi NIM dan namanya seperti biasa. Ya, halo? Halo, halo? Halo? Baik, Bu. Baik. Masih nyambung ya? Nah, takutnya saya di sini lagi ada Masih, kurang Bu. bagus nih ininya jaringannya. Nanti takut sewaktu-waktu keluar. Nah, melanjutkan lagi yang kemarin sudah kita bahas, teman-teman. Saya ingin menanyakan sama teman-teman lagi. Kemarin kan kita sudah memiliki banyak konsep nih. Konsep pembelajaran. Ada yang namanya supervised learning atau pembelajaran terawasi atau pembelajaran terbimbing. Dan ada pembelajaran yang unsupervised learning, yang tidak terawasi atau tidak terbimbing. Dan juga ada pembelajaran reinforced, yang dimana dia belajar dari error ya, dari kesalahan. Terus saya ingin tanya sama teman-teman, kalau seandainya saya punya data, dan data itu cukup banyak, dan saya telah data tersebut itu untuk bisa dikenali pada label-label yang sudah saya tentukan. Contoh, di sini saya punya 9 mahasiswa. Lalu kemudian saya akan membuat komputer ini untuk mempelajari data teman-teman, sehingga saya bisa mengetahui, atau komputer ini bisa mengetahui mana yang mahasiswa laki-laki dan mana mahasiswa yang perempuan. Nah, menurut teman-teman itu adalah konsep pembelajaran yang mana? Yang supervised learning, unsupervised learning, atau yang reinforcement learning? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Ya, siapa? Boleh diulang nggak, Bu? Soalnya, Hah? Bu. Soalnya gini, Iya. saya punya data mahasiswa. Anggaplah ini ya, ada 8 mahasiswa yang gabung di kelas ini. Kemudian data teman-teman saya masukkan ke komputer, lalu komputer saya suruh untuk belajar, melakukan learning, untuk bisa mengenali mana yang mahasiswa laki-laki dan mana mahasiswa yang perempuan. Itu adalah contoh dari teknik learning yang mana? Yang supervised learning atau yang unsupervised learning atau yang reinforcement learning. Supervised learning, Bu. Supervised learning. Kenapa Sandra bilang itu adalah supervised learning? Yang supervised bukan, Bu? Ya, itu kenapa alasannya? Sandra menebak itu adalah supervised learning. Ayo, kenapa bilangnya itu adalah supervised learning? Eh, Kenapa? karena diajari dulu, Bu. Hmm, Ada datanya, Bu. terus? Oke, saya kasih satu ilustrasi lagi ya. Teman-teman yang lain coba nanti bantu Sandra. Agak putus-putus, Bu. Sinyal saya jelek, Bu. Oh, oke. Oke, teman yang lain nanti bisa bantu ya. Jangan pada diam aja nih. Nah, sekarang coba kalau saya kasih ilustrasi kayak gini. Saya punya data teman-teman. Nah, ada 9 data mahasiswa. Kemudian saya masukkan ke komputer datanya, data teman-teman, data identitas, data nilai ya. Kemudian saya minta komputer untuk melakukan satu segmentasi, satu cluster, yang dimana, atau beberapa cluster ya. Contohnya saya minta data teman-teman itu dibuat dalam 3 kelompok, lalu nanti dia akan melakukan pengelompokan sendiri, baru setelah itu saya cek tiap kelompok itu datanya seperti apa, untuk bisa saya kenali. Nah, kalau yang ilustrasi yang kedua ini, itu teknik pembelajaran yang mana? Supervised learning, unsupervised learning, atau reinforcement learning. Ayo, yang lain. Halo, ini pada kemana sih? Sudah ada suaranya tadi yang ngobrol, Sandra, terus satu lagi, Hasbi. Yang lain mana suaranya? Halo. Ini semuanya masih gabung? Jaki, Halo Bu. suara saya? Oh iya, sip. Coba yang lainnya mana? Takutnya jaringan dari saya yang jelek. Kalau teman-teman gak suara, nanti saya nggak bisa ngecek. Oke, saya sudah punya 2 ilustrasi ya barusan ya. Nah, saya pengen tanya sama teman-teman, 2 ilustrasi tersebut itu mana yang supervised learning, mana yang unsupervised learning, yang satu atau yang 2. Tadi Sandra udah bikin jawaban. Ilustrasi yang pertama, Sandra tebak itu adalah supervised learning. Yang lain, coba saya ingin tahu. Halo? Masih ingat materinya minggu kemarin? Sudah melakukan eksplorasi lebih dalam lagi? Masih lupa, Bu. Oke, kalau Sandra yang udah tebakan tadi, ilustrasi yang pertama Sandra bilang itu supervised learning. Kalau ilustrasi yang kedua menurut Sandra itu apa? Ya, maaf tidak Halo? kelihatan. Ilustrasi keduanya di mana, Bu? Nah, ilustrasi yang kedua itu termasuk teknik pembelajaran yang mana? Yang supervised atau unsupervised? Yang lain? Ayo, siapa yang mau menyampaikan komentarnya? Halo? Ini suaranya masih ada semuanya? Masih gabung? Masih, Bu. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi, konsep pembelajaran itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya supervised learning, ada yang unsupervised learning. Ada juga yang reinforcement learning. Nah, jadi
Yang supervised learning itu, teman-teman, dikatakan supervised learning, kenapa? Karena dia itu biasanya memiliki target atau label atau arah yang nanti semua kegiatan pembelajaran akan diarahkan ke sana. Sedangkan unsupervised learning itu dia belum memiliki arah atau target, sehingga proses pembelajaran dilakukan terlebih dahulu, baru kita bisa mengetahui hasil arah tersebut adalah proses dari learning tersebut. Sedangkan kalau reinforcement learning itu dia sistemnya belajar dari error, dari kesalahan pada saat prototipe tersebut dibuat, kemudian setelah ada error diperbaiki untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Jadi ilustrasi yang saya bilang pertama tadi, pada saat saya punya data teman-teman, lalu saya minta komputer untuk mempelajari mana mahasiswa yang laki-laki, mana mahasiswa yang perempuan, nah di sana sudah ada target. Kenapa? Karena menentukan dua jenis, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jadi itu adalah yang supervised learning. Jadi yang tadi Sandra tebak itu udah benar, hanya saja alasannya masih kurang tepat. Jadi unsupervised learning itu, supervised learning itu cirinya adalah adanya target atau label. Jadi disebut dengan pembelajaran terbimbing itu karena memang, atau terawasi itu karena memang kita sudah memiliki arahan, pedoman, target, tujuan, goalnya, yaitu label-label yang ingin kita capai atau kelas-kelas yang ingin kita targetkan. Sedangkan kalau unsupervised learning itu adalah contoh tadi yang kedua ilustrasinya, di mana saya punya data tapi saya tidak memberikan satu label, tidak memberikan beberapa kelas target gitu ya, sehingga komputer di sana nanti akan saya minta untuk melakukan pembelajaran secara unsupervised learning. Jadi nanti dia bisa kita minta untuk, contohnya dari data mahasiswa, tolong yang saya miliki ini tolong bikin 3 kelompok. Nanti dia akan mengelompokkan sendiri, apakah berdasarkan kemiripannya atau berdasarkan jaraknya gitu kan ya. Nanti ada algoritma-algoritmanya yang nanti di mana dia bisa bikin 3 kelompok yang saya minta. Nah setelah kelompoknya itu muncul, baru bisa kita pelajari kelompok pertama itu seperti apa karakteristiknya, kelompok 2, kelompok 3. Nah itu adalah contoh-contoh dari konsep learning ya teman-teman. Tadi juga pokoknya kalau kita bicara tentang konsep learning pasti akan diawali dengan 3 jenis konsep tersebut. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik dengan konsep pembelajaran ini untuk penelitian teman-teman, itu punya satu peluang yang cukup besar karena memang materi tentang pembelajaran ini dia masih menjadi materi yang hot, ya, penelitian yang hot yang masih banyak dibicarakan. Jadi teman-teman bisa belajar mulai dari menggunakan konsep atau algoritma-algoritma data mining untuk bisa membangun suatu machine learning sehingga kita bisa bikin suatu rule. Nah, seperti itu contoh dari konsep learning kemarin. Nah, yang kemarin yang saya sampaikan sama teman-teman itu kan konsep learningnya adalah konsep learning yang sifatnya adalah decision tree. Tadi udah disampaikan oleh Fikri ya. Jadi decision tree itu salah satu konsep learning yang bisa kita gunakan dan cukup favorit karena kenapa? Karena polanya, rules-nya gitu ya teman-teman, hasil akhirnya itu terlihat dengan jelas. Tadi waktu kita dengar video dari Ibu Kusini, di sana kan dijelaskan bahwasanya kalau kita menggunakan konsep decision tree, maka rules-nya akan kelihatan. Sehingga orang menjadi lebih enak untuk membuat suatu sistem cerdas menggunakan konsep decision tree ini. Karena dia cukup sederhana, bisa kita baca rules-nya seperti ini dengan cepat. Nah, tinggal nanti kita menggunakan algoritma-algoritma mana yang cocok dengan data yang kita miliki. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teknik ID3 ya, atau ID3. Sebenarnya banyak sekali data-data yang, algoritma-algoritma decision tree yang bisa kita gunakan. Kemarin juga kita sudah lakukan demonstrasi menggunakan Orange. Di sana kita menggunakan tree berupa random forest. Nah, nanti teman-teman bisa juga silakan eksplorasi lagi lebih dalam. Karena kalau saya lihat, nanti kalau teman-teman suka dengan konsep learning ini, nanti penelitian skripsinya lebih enak nih teman-teman. Nah, teman-teman tinggal baca saja nanti di Google Scholar,
tema-tema apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membangun sistem cerdas menggunakan decision tree. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan masuk ke konsep learning selanjutnya, yaitu tentang jaringan saraf tiruan. Nah, di sini konsepnya diawali dengan inspirasinya tetap sama ya, teman-teman. Inspirasinya adalah dari bagaimana cara manusia itu berpikir. Nah, manusia itu berpikir, melakukan penalaran, dia mengenali sesuatu, gitu kan? Itu dia memiliki pusatnya itu adalah di otak kita. Ya. Jadi selama otak kita bekerja dengan normal, itu manusia bisa mengenali sesuatu, belajar sesuatu, sampai dia bisa melakukan suatu keputusan. Gitu ya. Seperti teman-teman, itu kan waktu kecil itu kan teman-teman belajar hal yang kecil, belum bisa mempelajari hal yang kompleks. Makin besar, makin lama kita kan tumbuh ya, maka otak kita pun ikut tumbuh. Nah, sehingga kita bisa memproses informasi yang cukup kompleks, bisa menyelesaikan permasalahan yang cukup pelik, dan bisa mengambil keputusan yang lebih cocok lagi, yang lebih sesuai dengan permasalahan, yang lebih bisa efektif terhadap penyelesaian. Nah, sama dengan konsep learning di dalam komputer. Jadi, dia itu kan berpikir bagaimana caranya manusia gitu ya bisa berpikir. Ternyata memang intinya proses learning dari manusia itu kan berada dalam jaringan saraf biologisnya yang ada di otak, gitu. Atau biasanya disebut sel saraf atau disebut dengan neuron. Otak kita bisa memproses informasi baik itu dari lingkungan sekitarnya berupa data, gambar, suara, dan lain sebagainya, untuk bisa dia tanggapi, untuk bisa dia bikin suatu kesimpulan, nanti bisa dia bikin suatu keputusan dari sana. Nah, otak kita itu kan terdiri dari jutaan neuron, dan dia itu bisa bekerja itu karena neuron yang satu dengan neuron yang lain saling terhubung, saling berinteraksi, saling memberikan sinyal. Jadi pada saat ada suatu ada suatu sensor kita itu bergerak gitu ya, saya contohnya melihat gambar ini gitu kan ya, maka pada saat saya melihat rentetan garis ini, satu lurus ke bawah, satu diagonal seperti ini, maka otak saya itu bisa bikin satu informasi bahwa di sini adalah huruf K. Kenapa? Karena memang sudah lama, sudah berkali-kali saya belajar, otak saya itu udah belajar bahwasanya yang seperti ini polanya itu adalah huruf K. Sehingga nanti pada saat saya menemukan ini tanpa lagi berpikir lebih lama lagi, maka saya bilang ini adalah huruf K. Nah, itu bagaimana caranya? Itu adalah kerja dari neuron ini. Dia menerima dan menyimpan informasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya kayak teman-teman kan waktu belajar waktu kecil kan kita belajar menalar gitu kan ya, mengenali, sampai akhirnya kita bisa menalar konsep tersebut. Kita mengenali huruf A, B, C, D, kita hafalkan satu-satu, terus kita tulis, kita baca, akhirnya pada saat sekarang kita melihat pola seperti ini, nah otak kita bisa langsung bilang, oh ini adalah huruf K. Sama dengan kita ketemu dengan orang-orang gitu kan, teman-teman udah mahasiswa baru ibaratnya kan. Pada waktu teman-teman jadi mahasiswa baru, di sana kan teman-teman belajar untuk mengenali pola wajah. Kenalan nih contohnya. Pertama, contohnya Hasbi belum kenal siapa-siapa, tiba-tiba ada Jaki ngajak kenalan, maka Hasbi itu otaknya akan menangkap semua pola dari wajah Jaki sampai Hasbi itu otaknya bisa merekam bahwasanya kalau kita ketemu lagi dengan orang yang wajahnya ini, langsung dikenali namanya Jaki. Nah, itu semuanya adalah cara kerja dari si neuron kita. Jadi di sini neuron kita itu punya komponen, yang ini adalah yang bagian luarnya atau dendrit, dia itu yang bersifat untuk menerima input. Kemudian di sini ada badan sel yang dimana terdapat inti sel atau nukleus, yang di inti sel inilah yang dia bertugas untuk mengolah informasi. Kemudian nanti informasinya akan
disampaikan, disebarkan pada neuron yang lain dengan menggunakan hubungan namanya itu akson. Nah, kemudian di ujung-ujung akson ini yang nanti dia akan menempel pada dendrit atau pada bagian dari neuron yang lain, itu namanya sinapsis. Nah, inilah bentuk yang menginspirasi dari pembangunan saraf tiruan. Jadi dari pembangunan saraf manusia ya, bagaimana caranya saraf manusia itu dia mengolah informasi. Nah, ini jadi dia itu saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dia itu mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah, yang bekerja itu neuron bagian dendrit yang bagian menerima input, nucleusnya itu yang bagian mengolah, lalu dikirim ke akson untuk disebarkan melalui jaringan-jaringan yang ada di sisi sinapsis, sehingga bisa saling terhubung dari satu neuron ke neuron yang lain. Dan itulah bagaimana caranya neuron atau jaringan saraf biologis manusia itu bekerja. Nah, dari sana maka muncullah konsep jaringan saraf tiruan, di mana kita meniru cara otak atau cara sel otak manusia berpikir bekerja. Ini jaringan saraf tiruan itu terdiri dari satu parallel distribution process, jadi proses yang tersebar secara paralel. Jadi beberapa jaringan gitu ya, yang dia itu sangat besar, di mana dia nanti bisa menyimpan pengetahuan dari hasil pengalaman, dari hasil trainingnya, lalu kemudian bisa dia siap digunakan. Ini istilahnya sama seperti tadi, pada saat kita pertama kali ketemu dengan seseorang, maka nanti kita akan mempelajari wajah orang tersebut. Secara tidak langsung, sel otak kita itu kan akan mencari perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Wajah yang kayak gini itu namanya adalah Hasbi, ibaratnya kayak gitu. Maka nanti dia akan simpan di dalam pengetahuannya, ibaratnya. Nah, di sini nanti pada saat ketemu lagi dengan pola wajah tersebut, maka dia bisa langsung mengenali, oh itu adalah Hasbi, seperti itu. Nah, maka di sini si jaringan saraf tiruan ini dia menyerupai dari pertama bagaimana caranya proses belajar diperoleh melalui jaringan-jaringan. Karena memang otak manusia itu pun tidak terdiri dari satu neuron, tapi jutaan neuron, yang dimana dia itu bekerja secara paralel, membentuk jaringan-jaringan. Kemudian, bagaimana hubungan antara neuron tersebut menggunakan sinaptik gitu ya, nah, itu bisa digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Maka dari sana, dari bentuk neuron atau jaringan saraf biologis ini, maka dibangunlah tiruannya dalam berupa jaringan saraf tiruan. Jadi dendrit ini yang dia bertugas untuk menerima inputan, maka kita juga nanti akan bikin di sini adalah layer inputnya, bagian-bagian inputnya. Ini sebagai perwujudan dari dendritnya. Kemudian si soma atau si badan selnya, di sini juga kita memiliki badan selnya. Nanti akan ada inti selnya di sini yang dia akan bertugas untuk memproses gitu ya informasi. Karena nanti informasi dari setiap inputan ini dia akan masuk menggunakan bobot dari setiap sinapsisnya, kemudian dihitung berapa bobotnya, kemudian nanti akan ada fungsi aktivasi. Disinilah intisari selnya. Ya, nanti dia yang akan memproses dari nilai bobot ini, kemudian nanti dihasilkanlah output melalui akson yang akan dikirimkan pada neuron yang lain. Jadi ini adalah perbandingannya. Jadi nanti sinapsis ini akan menjadi berupa nilai bobot, kemudian si dendrit ini akan menerima input, lalu si intisoma itu akan dia berupa jadi suatu node yang nanti akan kita kumpulkan, yang di dalamnya nanti dia bisa melakukan proses menggunakan intisari sel atau dia sebut dengan fungsi aktivasi, kemudian nanti outputnya akan kita kirim menggunakan akson. Itu adalah analogi dari jaringan saraf tiruan dengan jaringan saraf biologis. Jadi semuanya itu dibuat menyerupai cara manusia itu berpikir. Nah, jadi tema dari jaringan saraf tiruan itu terdiri dari pertama ada input dari neuron lain yang terdiri dari bobot. Di sini dia nanti menggunakan bobot ini akan kita hitung menggunakan fungsi sum. Nanti di sana ada nilai biasnya. Nanti setelah dihitung dia akan masuk pada proses aktivasi.
Di sini nanti ada berbagai macam jenis fungsi aktivasinya yang bisa mengeluarkan input. Nah, ini adalah satu neuron ya, satu node dari jaringan. Nah, itu nanti node ini, neuron itu tidak akan satu, nanti akan kita buat sebanyak yang kita butuhkan untuk bisa membangun suatu jaringan. Nah, jadi tidak hanya satu, ini hanya satu sel, dan seperti otak manusia nanti sistem cerdas kita itu akan memiliki banyak sel otak atau banyak node ini, sehingga nanti dia bisa membuat satu jaringan. Bagian yang pertama itu adalah tadi adanya fungsi summing atau fungsi penjumlahan ya di sini. Jadi nanti setiap kita akan membangun satu sistem jaringan saraf tiruan, maka kita wajib menentukan input dan bobotnya. Kemudian nanti setiap input dan bobot ini akan kita sum, kita jumlahkan. Setelah kita mengkalikan setiap nilai input itu dengan bobotnya, kemudian kita menjumlahkan. Nah, kemudian dari sana kita bisa membuat satu jaringan saraf tiruan, di mana dia itu bisa belajar dari data ya, jadi data yang cukup banyak bisa kita pelajari di sini, dan dia memiliki satu kemampuan untuk bisa learning dari data numerik. Kalau kemarin kita menggunakan decision tree teman-teman ya, itu dia lebih cocok menggunakan data yang sifatnya kategorikal. Jadi yang sudah polinomial lah, dia memiliki beberapa kelas gitu ya, sifatnya seperti itu, dan dia itu kurang cocok untuk melakukan proses learning pada data angka. Sedangkan si jaringan saraf tiruan ini dia malah lebih cocok kalau menggunakan data angka. Jadi kalau nanti teman-teman yang terdiri dari angka-angka, teman-teman cocok untuk menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Dan nanti kita bisa melakukan proses learning sesuai dengan jenis yang kita butuhkan. Nah, nanti proses learning ini dia akan menerima berupa input dan output, juga nanti dia akan kita buatkan jaringannya yang bisa memberikan suatu pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang menjadi patokan dari pembangunan jaringan saraf tiruan itu, yang menentukan karakteristiknya, itu ada pertama arsitektur jaringan, yang kedua itu metode pembelajarannya, yang ketiga itu adalah fungsi aplikasi. Nah, arsitektur jaringan itu ada bagaimana kita membangun neuron-neuron. Kalau tadi yang kita bahas di awal itu kan hanya satu neuron, satu titik ini teman-teman. Nah, sedangkan untuk bisa membangun sistem cerdas, kita butuh arsitektur jaringan. Jadi neuron-neuron ini kita akan kumpulkan dia dalam satu lapisan, nah, disebut dengan layer, sehingga nanti dia bisa bekerja untuk memproses setiap inputan data nilai yang masuk, sampai dia bisa menuju suatu output. Nah, biasanya terbagi menjadi ada 3 jenis layer ya. Ada layer input, biasanya berada di sisi sebelah kiri, lalu ada layer output yang berada di sisi sebelah kanan. Jumlahnya ini bisa disesuaikan. Input itu berdasarkan nanti bobot apa saja, atribut apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan proses learning. Sedangkan output ini bisa kita gunakan sebagai targetnya, gitu ya, target yang ingin kita dapatkan, kita keluarkan dari proses learning ini nanti akan seperti apa. Nah, di dalamnya itu bisa, jadi ini sifatnya opsional ya, yang tengah ini kita bisa tambahkan lapisan atau sekumpulan neuron yang biasanya di sini lapisan-lapisan di antara input dan output itu dinamakan dengan hidden layer. Nah, kenapa disebut hidden layer? Karena di sini prosesnya akan tersembunyi. Makanya tadi video dari Ibu Kusrini bilang kan pola dari GST ini tidak terlihat. Kenapa? Karena di sinilah hidden layer-nya. Di sini prosesnya tidak terlihat layaknya di decision tree. Di sini dia tersimpan dalam hidden layer, bagaimana kita memproses setiap inputan sampai dia bisa menghasilkan output. Nah, di sini itu nanti ada proses learning. Kebutuhan dari hidden layer itu muncul, nah, kenapa disebutnya jika ada atau opsional, tergantung dari masalahnya. Semakin simpel masalahnya, maka hidden layer ini boleh tidak ada. Jadi boleh dari input langsung ke output. Atau boleh hanya menggunakan satu layer. Tapi semakin kompleks masalahnya, untuk pembelajaran yang lebih bagus, kita bisa menambahkan jumlah layer dan jumlah node per layernya sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi yang di dalam inilah yang
menyesuaikan dengan jenis datanya. Yang menjadi patokannya apa? Tadi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kusmi tadi ya teman-teman. Jadi patokannya itu adalah akurasi. Semakin dia bisa mencocokkan data yang benar itu sebagai data benar, data yang salah sebagai data salah, maka akurasinya akan semakin tinggi. Kalau akurasi semakin tinggi, maka itulah model yang paling bagus untuk bisa kita buatkan sebagai satu tool. Jadi kalau akurasinya sudah tinggi, maka modelnya bagus. Tapi kalau akurasinya masih jelek, itu berarti kita butuh proses learning lagi. Jadi kita harus perbaiki lagi settingannya, perbaiki lagi datanya, untuk bisa mendapatkan akurasi yang tinggi, untuk bisa mendapatkan model yang bagus. Contoh pertama dari arsitektur jaring itu sifatnya single layer. Di sini terdiri satu layer input dan satu layer output. Nah, nanti dia itu biasanya bisa kita gunakan untuk proses yang sederhana ya, yang simple. Di masalah-masalah yang simple bisa kita gunakan hanya satu. Nanti tinggal kita uji coba saja. Pertama single layer, akurasinya berapa nih, gitu kan? Tingkat errornya berapa? Kalau akurasinya makin tinggi, akurasinya tinggi, dan tingkat errornya, ini errornya ini rendah, maka modelnya bagus. Menggunakan single layer, akurasinya malah rendah, maka kita bisa berpindah menggunakan yang sifatnya multi layer. Dalam multi layer inilah muncul yang namanya hidden. Jumlahnya ada berapa layer, itu tergantung dari proses learning kita, dan ada berapa node dari setiap layer ini pun sama, disesuaikan dengan proses learningnya. Jadi bisa beda-beda teman-teman. Makanya nanti kalau teman-teman melakukan penelitian tentang konsep learning menggunakan JST, maka ini layernya disesuaikan dengan datanya. Yang menjadi patokan apa? Ini proses learning itu yang jadi patokannya adalah ini, akurasi, nah, ya, dan satu lagi adalah tingkat error. Akurasi dan error. Yang dicari adalah akurasi setinggi mungkin, error sekecil mungkin. Sehingga nanti kita bisa menambah, mengurangi dari setiap layer ini sesuai dengan kebutuhan pada proses pembelajaran kita. Sampai target kita tercapai, yaitu akurasi yang tinggi dan error yang rendah. Kemudian ada juga yang sifatnya competitive layer. Jadi competitive layer ini nanti setiap neuron ini dia akan bersaing untuk bisa menjadi neuron yang aktif. Sehingga nanti dia bisa menyampaikan informasi ke neuron yang lainnya. Jadi nanti di sini setiap neuron itu nanti menjadi neuron aktif yang menyampaikan informasi pada neuron yang lainnya. Karena dari setiap sel ini tidak semuanya nanti di sini akan mendapatkan nilai. Nah, beda kalau yang ini. Kalau ini nanti dia kan punya bobot, di sini punya bobot, nanti setiap nilai input itu kan dikali bobotnya, sehingga nanti dia punya nilai masing-masing untuk bisa disampaikan pada layer output. Sedangkan kalau pada competitive layer, ini tidak semuanya nanti akan menyala, tidak akan mendapatkan nilai. Yang akan nilai itu adalah satu neuron yang aktif saja, satu node yang aktif saja, yang lainnya nanti akan bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk konsep belajarnya, teman-teman, ini ada dua ya. Jadi sama seperti yang dibahas di awal, ada supervised learning dan unsupervised learning. Nanti ada yang jenis-jenisnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan, kalau teman-teman ingin JST ini digunakan untuk supervised learning, untuk mengenali sesuatu pada label tertentu, maka teman-teman bisa menggunakan 3 pilihan ini. Ini yang cukup terkenal. Nah, ini yang paling terkenal, ini adalah yang backpropagation, yang banyak sekali digunakan untuk proses pembangunan sistem cerdas. Sedangkan kalau untuk unsupervised learning, teman-teman bisa menggunakan algoritmanya ini, linear vector quantification. Nah, jadi kalau supervised learning sama aja konsepnya. Maksudnya di sini nanti ada target, ini targetnya di output sudah jelas. Ini target kelasnya. Sedangkan kalau di unsupervised learning di sini outputnya tidak ada targetnya, tidak dikenali ininya. Kalau ini dikenali ya 1 sampai ya sekian, tapi kalau ini tidak dikenali. Nah, kalau kemarin kita berbicara decision tree, kita banyak mengolah 2 kelas gitu. Kalau 2 kelas itu enak sekali kita menggunakan proses decision tree gitu ya. Tapi kalau kita punya banyak kelas gitu ya, n kelas target, itu lebih baik teman-teman coba gunakan jaringan saraf tiruan ini, karena dia bisa support pada multi label class. Kalau decision tree biasanya dia akan lebih stabil, lebih bagus untuk yang 2 kelas. Itu dia menggunakan decision tree. Tapi kalau n kelas, ya jumlah kelasnya banyak yang jadi targetnya, ya kita gunakan saja. Nah, ini apalagi kalau datanya dia berupa data angka ya, kalau berupa data angka.
Karena kalau decision tree itu lebih baik data yang sifatnya kategorikal atau polinomial. Nah, selanjutnya satu lagi itu adalah tentang fungsi aktivasi. Jadi ini menjadi satu bagian yang penting yang kita gunakan untuk proses learning-nya. Kita bisa memilih, nah, ini sama dengan, mungkin fungsinya hampir sama dengan fungsi keanggotaan new yang ada di Fuzzy Logic. Di sini pun ada, ini namanya fungsi aktivasi. Kita bisa memilih jenisnya, seperti biasa nanti akan ada rules-nya dari setiap pemilihan fungsi ini. Nah, nanti tinggal kita pilih mana sih fungsi dari 6 fungsi yang ada ini yang cocok dengan data kita. Karena proses learning itu sesuai dengan datanya. Kita tidak bisa menentukan secara sendiri, oh saya mau pakai ini hard limit, atau saya menggunakan bipolar threshold, atau menggunakan identitas. Kita bisa menggunakan satu persatu ini untuk kita cek mana sih yang paling tinggi akurasinya. Jadi yang jadi patokan adalah akurasi, teman-teman. Jadi fungsi aktivasi ini bisa kita sesuaikan dengan data kita. Ya, nanti kalau ternyata data kita itu tingginya menggunakan identitas, berarti nanti tinggal kita pilih. Tapi harus menggunakan uji coba dulu. Coba aja dulu 6-6-nya, baru nanti kita ambil mana yang paling tinggi akurasinya, mana yang proses learning-nya itu nilai error-nya paling rendah. Nah, kalau yang error-nya paling rendah, maka di sini kita bisa memilih fungsi aktivasi tersebut. Jadi proses learning itu dia prosesnya tidak hanya satu kali, tapi akan dilakukan berkali-kali. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk mencoba satu fasilitas untuk memvisualisasi proses dari jaringan serap tiruan ini pada ini ya, di sini ya, ada namanya playground.tensorflow.org. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari tentang jaringan serap tiruan lebih dalam, dan teman-teman suka coding, teman-teman bisa gunakan Python. Python itu dia bisa menggunakan library dari TensorFlow, ada Keras, ada NumPy, dan lain sebagainya, untuk bisa membuat simulasi dari jaringan serap tiruan. Nah, kita akan lihat dulu simulasinya seperti apa ya, teman-teman di sini. Nanti akan kita coba buka ya. Oke, coba saya sharing dulu ya, teman-teman. Saya off dulu sharingnya. Ini masih gabung nggak semuanya? Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih. Bu. Nih, kita akan coba ya lihat bagaimana si caranya. Udah muncul belum, teman-teman? Kelihatan jelas? Sudah, Bu. Ya, jadi ini adalah playground.tensorflow.org. Nanti teman-teman silakan coba-coba ya untuk bisa memahami proses dari si dalam network ini. Nah, jadi di sini ya melihat bagaimana caranya si neural network ini bisa bekerja. Nah, di sini pertama ini ada bagian setting ya, teman-teman. Ini bagian setting. Pertama ini adalah ini pembelajarannya. Jadi memang si jaringan saraf tiruan ini itu dia memang cocok untuk proses klasifikasi dan regresi. Nah, perbedaannya apa sih klasifikasi dengan regresi? Nah, klasifikasi itu kalau kita punya data kategorikal yang dimana itu sudah nominal kayak kemarin ya, ada yang tinggi, rendah, sedang, terus contohnya pintar, cukup pintar, kurang pintar, tidak pintar, ataupun mungkin rajin, cukup rajin, tidak rajin. Terus contohnya yang sifatnya ada nilai berupa kelas-kelas gitu ya, berupa suatu label-label atau polinomial sifatnya. Itu kita cocoknya menggunakan proses di ST ini untuk klasifikasi. Jadi kita lihat datanya dulu. Tapi kalau kita punya data yang berupa angka gitu kan ya, nilai mahasiswa, nilai terus berupa contohnya angka pembayaran kredit, itu kalau kita menggunakan data yang sifatnya angka, lebih baik kita menggunakan punya regresi. Nah, kita akan lihat dulu contoh klasifikasi. Nah, di sini ada activation. Nah, itu tadi yang teman-teman ya. Ada sigmoid, ada linear. Itu adalah tadi yang jenis-jenis aktivasi yang barusan saya bahas. Nanti kita di sini bisa mencoba satu persatu fungsi aktivasi ini untuk bisa mendapatkan model yang paling bagus untuk kita generate dia menjadi satu rule base. Nah, lalu ini ada approach. Approach ini ibaratnya berapa kali sih kita akan melakukan learning gitu terhadap data ini. Nanti learning ini akan dia coba
sampai yang jadi ini patokannya ini teman-teman. Jadi patokannya adalah test loss dan training loss, artinya ini errornya gitu ya. Makin kecil errornya, akan semakin bagus modelnya. Jadi nanti kita approach-nya ini akan kita stop pada saat di sini test loss dan training loss-nya atau error ini kecil dan tidak berubah. Nah, berarti di sana pembelajaran yang bagus. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki settingan, kita harus memilih jenis datanya. Kita kasih visualisasi data. Ada yang bentuknya datanya tersebar seperti ini, ada yang tersebarnya seperti ini, ada yang tersebarnya terpisah seperti ini, sifatnya ini yang paling susah nih biasanya dibuatkan klasifikasi. Nah, kita buat yang paling mudah dulu ya. Ini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Ada dua data ya, ada dua area ya persebaran data. Nah, kemudian kita akan bikin pembelajarannya di mana trainingnya akan mengambil 70% dari datanya. Kemudian kita tidak akan menambahkan noise, dan ini size-nya itu satunya adalah 10 gitu ya. Oke, kita generate. Setelah itu, nah, di sini kita bisa menambahkan input. Jadi tadi input itu mau berapa jenisnya, bisa kita buatkan di sini. Contohnya kita buat 2 input, X1 dan X2. Seperti ini contohnya X1 untuk memisahkan secara vertikal, X2 untuk memisahkan secara horizontal. Seperti ini datanya, tampilannya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan hidden layer sampai dia mendapatkan layer outputnya. Kalau kita menggunakan single layer, maka kita di sini tidak menggunakan hidden layer. Jadi tidak menggunakan hidden layer, contohnya kita buat menggunakan sigmoid, terus nanti coba kita buatkan proses epoch-nya. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau test loss-nya sudah seperti ini, nah kita bisa stop post. Ternyata pada 100 putaran learning, kita bisa dapatkan pola yang bagus karena lihat ini, test loss dan training loss-nya kecil sekali dan sudah tidak berubah lagi. Berarti kalau sudah bentuknya seperti ini polanya udah bagus, udah terbangun. Nah, berarti dengan menggunakan sigmoid, dengan tanpa hidden layer, berarti ini menggunakan single layer net gitu ya. Single net layer ini data ini sudah bisa terklasifikasi. Kenapa? Karena memang pola datanya dari awal pun sudah enak ya, sudah terpisah dia polanya. Kalau seandainya sekarang kita mau menggunakan aktivasi yang lain, apakah dia akan menghasilkan hasil yang sama? Ya, kita lihat. Oke, di sini dia menghasilkan pola yang sama dengan waktu yang cukup sama juga. Kenapa? Karena datanya cukup sederhana. Kalau kita mau coba pakai relu, boleh. Tapi bisa kita lihat, di sini dia sudah mulai, nah ternyata dengan ukuran-ukuran yang kecil, di sini bisa selesai prosesnya. Jadi teman-teman, kalau datanya sederhana seperti ini, sudah berpola, itu bisa kita buatkan dengan sederhana mungkin. Tapi kalau kita coba, sekarang bagaimana kalau seperti ini datanya? Kalau kita menggunakan data yang seperti ini tanpa adanya hidden layer, mungkin kita akan ini waktunya lama sekali gitu kan. Ini coba kita lihat sampai 100. Tadi kan sudah menggunakan 100 ya. Ini belum turun nih. Dia udah 100 lebih tapi nggak rubah-rubah ini. Berarti kita tidak bisa memproses data yang mulai kompleks hanya dengan hidden layer input dengan layer output saja. Kita harus menambahkan contohnya hidden layer. Coba kita tambahkan satu hidden layer dengan contohnya tambah 4 neuron. Kita coba di sini, kita lihat apakah dia semakin turun ya, semakin turun ya teman-teman. Ini hasilnya semakin turun. Kita lihat sampai berapa kali epoch nih kita bisa dapat jumlah yang paling kecil. Dia lagi belajar nih teman-teman mesinnya. Oke, terus masih turun nih. Kita lanjutkan saja, tunggu sampai dia bisa turun terus. Ini angkanya masih turun terus. Walaupun agak melambat ya sekarang proses turunnya. Masih ada proses turun. Masih turun tapi ternyata posisinya lambat. Jadi, nah ini
mulai ada perbedaan ya teman-teman dari proses kalau kita nih, ternyata kalau hanya satu hidden layer dengan 4 neuron, di sini kita masih harus ada effort 500, ini masih ini segini nilai outputnya. Coba kalau kita tambahkan layernya gitu ya, kita tambah layernya, contohnya kita tambahkan jadi 3, yang ini dia jadikan 4. Seperti ini, kita lihat. Apakah modelnya menjadi lebih bagus lagi? Nah, ternyata ini jelek teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak turun-turun nih, training loss dan learning loss. Nah, berarti kita balikan lagi dia ke model yang pertama. Satu ini, tapi kita gunakan contohnya Relu. Jadi kita 500 ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau kita menggunakan Relu. Ini dia lama sekali ya turunnya. Nah, sampai ini kayaknya dia agak susah nih untuk membedakannya. Ini udah 200 tapi angkanya masih kecil ya. Kayak gini nih, ini udah nggak cocok nih polanya. Karena tingkat errornya ini turunnya nggak turun-turun. Kita stop. Coba kalau kita tambahkan inputannya. Oke, ada X1, X2, dan X1 dikali X2 inputannya. Oke, kita coba dia balik lagi Simolead, karena Simolead ini dia paling banyak digunakan. Oke, iya, di sini kayaknya lebih bagus nih kalau kita mau menambahkan inputnya. Dia menjadi, ini tanpa harus 500 epoch ya, ini udah mulai kecil nih. Ini udah tidak berubah nih. Oke, cukup kita sampai 150 aja ya. Berarti dengan ini 150. Coba kalau kita tambahkan layernya ya. Kita tambahkan layernya. Kita lihat tadi 150. Sekarang kita bisa nggak kurang dari sana? Oke. 150, 100. Ini kita berhenti ya. Berarti dia berhentinya sampai di sini. Nah, jadi teman-teman, si struktur ininya itu bisa kita coba-coba nih untuk bisa mendapatkan mana yang menjadi paling bagus. Jadi bisa kita rubah struktur inputnya, ada berapa inputan yang masuk, bisa kita rubah struktur dari hidden neuronnya, dan juga kita rubah dari settingan fungsi aktivasinya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi ini contoh-contoh bagaimana cara kita men-setting gitu kan. Terus data yang seperti ini bagaimana sekarang prosesnya gitu kan ya. Nah, nanti dia bisa seperti apa sih, apakah dia harus lebih banyak lagi neuronnya atau tidak gitu kan ya. Untuk kalau kita buat di ini gitu kan. Bagaimana dia jelek nih kalau pakai Simolead nih. Coba kita pakai tanda yang lain, pakai Relu lah coba ya, pakai Relu. Oke, ini dia agak bagus nih pakai Relu nih. Dia dari turun lagi. Ya, masih ada turun nih teman-teman angkanya. Oke, udah selesai. Berarti sampai 100 epoch dia bagus nih. Jadi dengan pola ini kita bisa rubah contohnya dari settingan hidden layer-nya, settingan inputnya, atau settingan fungsi aktivasinya. Yang jadi patokannya di sini kita lihat berapa kali epoch yang digunakan, dan di sini tingkat errornya. Makin kecil tingkat errornya, nah, dengan polanya, di mana dia sudah tidak berubah lagi, berarti di sini modelnya sudah bagus. Nah, ini modelnya. Seperti itu, contoh untuk penggunaan dari si gambaran gitu ya, simulasi dari proses jaringan saraf tiruan. Jadi kita bisa merubah settingan-settingan ya untuk proses learning. Jadi proses learning itu tidak dilakukan satu kali, teman-teman. Bisa kita lakukan berkali-kali untuk bisa mendapat yang atau model yang paling bagus. Model bagus itu yang patokannya apa? Satu, akurasi. Jadi semua model itu patokannya pasti akurasi. Yang kedua adalah tingkat error. Yang dibutuhkan adalah akurasi yang tinggi dan tingkat error yang rendah. Dan proses learning, kalau seandainya kita belum mendapatkan akurasi yang tinggi, akurasi yang bagus, kita bisa merubah settingannya. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan modelnya. Nah, settingan-settingan itulah yang nanti kita buat untuk model yang bagus. Oke, itu adalah contoh dari proses menggunakan simulasi di TensorFlow, teman-teman. Ini kalau teman-teman suka coding,
coba teman-teman searching aja ya, nanti bagaimana kita menggunakan Python untuk bisa menggunakan konsep jaringan serap tiruan. Itu sangat menyenangkan sekali teman-teman, bisa lebih teman-teman pahami caranya. Nah, ini tadi ini untuk konsep single layer net, ini multi layer net, nah, ini pembelajaran yang klasifikasi, ini contoh pembelajaran yang sifatnya regresi, contoh datanya. Nah, sekarang bagaimana kalau di Orange? Kalau di Orange itu ada teman-teman ya, jadi udah ada toolnya neural network, tapi di sini dia menggunakan konsep backpropagation, konsep pembelajaran multi-layer, menggunakan konsep pembelajaran forward, pembelajaran ke depan, lalu nanti dia hitung errornya, lalu dia balik lagi, terus dia akan melakukan proses backpropagation atau bolak-balik ini ya, dia mempelajari setiap layer ke depan, balik lagi ke belakang sampai dia mendapatkan nilai error yang paling kecil. Oke, saya coba praktekkan ya kalau di Orange seperti apa prosesnya. Kita lihat ya teman-teman. Saya buka dulu Orange-nya. Teman-teman ada yang sudah nyoba-nyoba pakai Orange? Tapi kalau teman-teman tertarik, cobain aja teman-teman belajar Orange-nya, belajar Python. Itu kalau kita bisa, itu lebih enak kalau kita mempelajari jaringan serap tiruan. Ini salah satu deep learning itu seperti ini, teman-teman. Deep learning itu kita belajar bagaimana dari pembangunan layer-layer tadi. Semakin dalam layernya, semakin dalam pembelajaran, semakin sistem itu bisa mengenali sesuatu yang lebih baik lagi. Ini orangnya agak lama ya keluarnya, kita tunggu sebentar. Sambil nunggu orangnya muncul, ini teman-teman masih gabung nggak semuanya? Masih ada suaranya? Masih, Bu. Gimana nih, ada mulai ketertarikan tidak? Untuk bisa mempelajari konsep DSP? Kemarin pas Mbak Yen Bu, katanya nggak bisa masukin lebih dari 16. Gimana? Datanya di limit 11 katanya. Di limit Jadi data nggak bisa apanya? masukin data CSV-nya. Error. CSV. Nggak bisa masukin data dari CSV. Nggak. Gimana? Cuma nge-rare kayak gitu, Bu. Coba diketikkan, Senta. Ya. Putus-putus, coba nanti. Oh, ya. Oke, nah ini orange-nya teman-teman ya, orange-nya sudah muncul. Oke, orange-nya ini. Ini nanti seperti biasa datanya kita masukkan ya. Nanti kita pilih datanya mau mana yang kita gunakan. Nah, contoh kita punya data mobil yang kemarin. Atau ini nanti datanya kebanyakan ya. Kita masukkan ini datanya kemarin. Contoh kita gunakan jangan data mobil dulu, data yang Titanic aja itu deh ya, yang data orang yang kemarin yang ini kan sifatnya kategorikal ya. Kita lihat kalau kemarin kan kita kategorikalnya di sini dia terdiri dari data penumpang Titanic yang selamat atau tidak gitu ya, dilihat dari statusnya sebagai kru, penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, usianya anak-anak atau dewasa, dan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ya. Waktu kemarin kita sudah mengenal konsep pembelajaran tree, di mana nanti hasilnya dia mengeluarkan tree viewer seperti ini, gitu kan ya. Nah, dia lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sekarang untuk menggunakan jaringan saraf tiruan pun sama, bisa kita gunakan neural network. Nah, di sini dia lagi bekerja nih. Nah, di sini settingannya, ini kayak tadi ini berapa hidden layer yang digunakan, ini activation-nya, mau pakai sigmoid atau logistik ya, atau TAN ataupun ReLU. Nah, nanti dia akan melakukan proses belajar, ini ada force-nya, ini force-nya. Nanti setelah itu, cuman di sini dia nggak bisa kelihatan, paling kita bisa menggunakan scatter. Saya buat dulu dia tes. Saya buat dulu tes. Ada model di naratif ini. Nah, dia lagi learning dulu. Oke.
Kayaknya dia masih lama nih. Baru 9% dari datanya. Emang kalau neural network itu dia cocoknya pakai data yang sifatnya numerika ya, bukan yang sifatnya kategorikal. Oke, kita lihat. Senta udah diketikkan belum? Oh, belum ya. Pertanyaannya. Saya udah diketikkan. Ya, masih 29%. Ini pembelajarannya masih lama ya. Di sini karena datanya cukup banyak juga nih. Tadi neural network-nya ada 1000 hidden layer dengan sigmoid ya. Terus epoch-nya 200. Jadi kita nunggu sampai 200 putaran untuk menguji coba data yang cukup banyak ya. Tadi itu ini baru 89%. Tunggu sampai full. Jadi kita lihat pakai ini. Jadi kita menggunakan cross validation, teman-teman, dengan 10 X cross validation-nya X-nya 10. Ini akurasinya 0,781. Jadi ini cukup tinggi lah, 0,78% berarti. Kalau kita bisa lihat di sini di chapter flow-nya, di sini kita lihat jadi di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, bagaimana lab dia itu masih ada yang miss-miss nih. Jadi kalau di sini adalah posisi yang yes, di sini ada beberapa yang miss nih, yang biru ini di sini. Ini artinya yang biru itu harusnya kan dia no ya, no itu berarti dia no itu saya ada berada di sebelah sini. Terus di sini juga masih ada daerah no, ini ada klasifikasi dengan baik. Nah, berarti kalau seperti ini, nah bisa kita rubah contohnya settingannya. Mungkin kita di sini menggunakan jangan pakai logistik lah, ibaratnya kita pakai relu gitu ya. Kita coba dia, nah dia lagi learning lagi nih. Learning lagi. Kita tunggu, apakah dia sudah relunya kita ganti ya fungsi expression-nya dari sigmoid ke relu. Di sini kita lihat dulu dari akurasinya dulu. Akurasinya masih belum berubah ya. Coba kita kalau menggunakan random sampling. Nah, dia proses dulu. Kalau random sampling diambil 70% training, 30% testing. Nah, ini malah akurasinya masih kayak 0,78 ya. Berarti dia posisinya berada di sana. Nah, berarti prosesnya masih sama. Ini masih ada, ini yang yes-nya bisa terkenali dengan bagus, tapi di sisi yang no ini masih ada yang tidak terkenali dengan bagus. Nah, mungkin kita bisa rubah lagi, neuron hidden-nya bisa lebih banyak lagi. Atau kita bisa dia menggunakan ini solver ini fungsi optimasi ya. Bagaimana caranya dia kan biar belajar lebih smooth lagi, biar errornya makin kecil, bisa kita gunakan beberapa teknik solver atau optimasi. Ada SGD, ada ADAM, ada lain sebagainya, teman-teman bisa baca-baca lagi. Nah, biasanya kita bisa merubah-rubah settingan tersebut untuk bisa mendapatkan yang lebih bagus. Ini 7,8 nya, dia masih posisinya ada di sana. Berarti memang dia berhenti sampai di sana. Ini copy polanya pakai ADAM, ini dia yang tidak terlihat dengan tidak terpisah ya datanya ya. Ini masih ada yang nempel-nempel. Mungkin karena dia adalah menggunakan pembelajaran ya. Ini neural network, padahal datanya adalah data kategorikal. Coba kalau kita bandingkan dia dengan menggunakan tree. Ya. Kita akan gunakan tree. Ini kalau kita menggunakan tree, tree. Kalau tree ini juga hampir mirip ya. Tree-nya ini kita lihat akurasinya memang lebih bagus yang tree sih, beda dikit, tapi yang tree lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan neural network. Karena memang datanya data kategorikal di sini ya. Coba kalau ininya jangan 10 lah, kita limitnya lebih besar lagi ya, 100 contohnya. Lihat. No, tree dia masih tetap di posisinya sama ya. Dia masih posisi di mana tree-nya akurasinya 0,004 lebih bagus dibandingkan dengan si neural network.
Bagaimana kalau seandainya sekarang kita rubah datanya, teman-teman tahu ini kan datanya numerikal ya, kategorikal semuanya. Sekarang kita coba data yang sifatnya numerikal. Di sini saya punya data nilai mahasiswa. Ini dia ada terdiri dari nilai kategorikal dan ada nilai numerik. Di sini kita akan pilih dulu ya datanya. Jadi kita tidak akan ambil semua datanya. Di sini datanya kita lihat dulu ya. Kita akan gunakan column select ya. Di sini tidak semuanya data kita gunakan. Jadi kita gunakan column select ini untuk memilih data mana aja yang kita gunakan. Contohnya di sini hanya menggunakan data-data yang sifatnya kategorikal. Jadi ini adalah data nilai matematika seorang dari semester pertama, semester kedua, dan untuk menilai dari semester ketiga. Di sini ada usia, waktu jalan-jalan ya, waktu mainnya, traveling, ada waktu studi, ada waktu free time, ada kesehatan, ada absensinya. Lalu ini nilai semester 1, nilai semester 2, dan untuk melihat nilai berapa dia semester 3. Nah, ini yang kita ambil, jadi yang non-kategorikalnya, yang non-numerikalnya tidak kita ambil, yang kita ambil yang numerikal semua. Kalau kita lihat datanya, bisa kita lihat di sini. Jadi angkanya sudah berupa angka ya, teman-teman. Dan ini adalah nilai semester 3-nya. Nah, di sini kita akan gunakan dia. Nah, tree, lalu pada neural network. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dia belum masuk. Oh iya, datanya belum dimasukkan ke sini. Nah, kita lagi learning ya. Kalau tree dia bisa sih datanya seperti ini, masih bisa tree ini dipaksakan untuk cuman dia agak susah sini untuk proses klasifikasinya, karena kalau klasifikasi itu cocoknya menggunakan tree itu kalau dia kategorikal. Ini dia nggak bisa dibaca nih jadinya prosesnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan neural network di sini, ini ya teman-teman, kita bandingkan tingkat errornya ya. Tingkat errornya di sini neural network lebih kecil tingkat errornya dibandingkan dengan si tree. Jadi itu nilai errornya lebih tinggi. Kita bisa lihat ini adalah hitungan error. Ini mean square error, ini absolute error, ini relatif mean square errornya. Teman-teman bisa lihat bahwasanya errornya tree itu lebih tinggi dibandingkan dengan si neural network. Berarti kalau makin tinggi errornya, misclassification-nya masih terlalu luas. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan neural network itu lebih cocok untuk proses klasifikasi karena dia bisa memposisikan data sesuai dengan seharusnya. Jadi dia bisa memprediksi lebih bagus lagi. Nah, dan kalau kita menggunakan tree, nah di sini ada titik ya proses klasifikasinya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan neural network di sini dia lebih smooth lagi proses klasifikasinya, sehingga di sini bisa kita lihat kan tadi bahwasanya nilai errornya di sini neural network lebih kecil dibandingkan dengan data yang tadi. Nah, kalau kita bikin prediksi, contohnya kita bikin data sampler ya, kita ambil dari sana kita ambil 70% lah ya. Kita ambil jangan 70, kita ambil contohnya 30% dari data tadi untuk kita jadikan data testing. Jadi dari 395 data kita ambil 119 data saja. Lalu kita buat prediksi menggunakan model neural network ini, teman-teman. Nah, kita akan lihat dia dari confusion matrix, dia nggak bisa pakai confusion matrix. Nah, kita bisa lihat di sini prosesnya. Ini data aslinya, ini data prediksi dari si neural network. Ini dia hampir mirip. Errornya cukup hanya 3,9 mean square error ini. Nanti mungkin kalau kita ingin nilai errornya lebih kecil lagi, berarti model ini harus kita perbaiki. Apakah itu dari jumlah nilai layer hidden-nya, aktivasinya, solvernya, dan nanti bisa kita dapatkan model yang bagus. Yang jadi patokannya adalah akurasinya yang tinggi atau kita dapatkan nilai errornya yang lebih kecil. Teman, kalau kita menggunakan data yang numerikal, daripada kita menggunakan konsep decision tree, lebih baik kita menggunakan konsep dari neural network. Jadi data yang berupa data nilai ini, kalau diprediksi itu lebih cocok kalau kita menggunakan, sini kita lihat untuk tabel ya, tabel data.
Maka di sini dia si tree itu dan neural network itu dia akan lebih banyak yang matching-nya itu menggunakan neural network dibandingkan kita menggunakan bentuk tree seperti itu, teman-teman. Nah, itu bagaimana caranya kita menggunakan konsep tree ya, konsep jaringan serap tiruan pada orange ya. Buat teman-teman yang nggak suka ngoding, pasti teman-teman mungkin akan lebih cocok pada orange. Tapi mungkin bagi kita yang ingin lebih leluasa lagi, orange kan itu sudah di setting biar lebih memudahkan ya. Berarti akan banyak sekali limit-limitnya gitu kan. Jenis-jenisnya mungkin terbatas dari fasilitas yang disediakan di orange tersebut. Nah, sehingga kalau kita ingin lebih luasa, coba teman-teman pelajari Python. Memang di sini kalau kita pakai Python untuk penggunaan jaringan serap tiruan, teman-teman memang harus senang coding ya, karena memang kalau di Python kita memasukkan codingannya. Tapi kita bisa hanya tinggal memilih mengimport NumPy untuk penggunaan jaringan serap tiruan, NumPy, Keras. Nanti kita bisa menggunakannya untuk membangun model dari jaringan serap tiruan. Kalau untuk dari Python, asalkan teman-teman bisa coding, paham lah ya struktur pemrograman, bisa bikinkan modelnya menggunakan sistem coding tersebut. Saya lihat di YouTube juga banyak tutorial-tutorialnya untuk bisa memahami Python sama jaringan serap tiruan pada Python. Atau teman-teman bisa juga menggunakan MATLAB. Ya. Mungkin satu yang belum saya perlihatkan sama teman-teman MATLAB ya, karena memang saya belum mendapatkan softwarenya gitu ya, karena cukup besar. Jadi kalau di-download itu nggak bisa juga karena memang ada dia itu kan berbayar ya, ada validasinya untuk MATLAB. Mungkin kalau nanti saya sudah ketemu dengan rekan saya yang dosen digital image processing, ya, mungkin saya bisa dapatkan MATLAB untuk bisa diperlihatkan sama teman-teman. Cuman untuk saat ini saya belum bisa memperlihatkan MATLAB, mungkin baru bisa memperlihatkan Orange. Nanti mungkin minggu depan kalau saya sudah install Python dan MATLAB, kita bisa lihat perbandingannya. Mungkin sementara ini saya hanya bisa bercerita dari hasil pembelajaran saya melihat dari video-video tutorial. Nah, kalau teman-teman lihat dari berbagai macam penelitian gitu ya, banyak sekali memang penelitian yang sudah menggunakan jaringan serap tiruan. Jadi kalau kita lihat nih jaringan serap tiruan itu, saya searching itu dari tahun 2016 itu sudah banyak sekali gitu ya teman-teman. Semuanya memang dilakukan untuk proses prediksi cocoknya. Untuk prediksi itu dia menggunakan jaringan serap tiruan. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk bikin suatu aplikasi yang bisa memprediksi, ya, kalau kemarin kita kan baru menggunakan konsep fuzzy ya, sistem fuzzy logic. Nah, kita bisa lebih bikin lagi sistem yang lebih cerdas lagi dengan menggunakan jaringan serap tiruan. Teman-teman tinggal searching nanti di Google Scholar, dilihat contohnya seperti apa. Jadi teman-teman tinggal lihat datanya, bisa ngambil data kan, kita bisa dicobakan ya, ambil data. Kalau datanya kita bisa dapatkan dari internet, itu teman-teman tinggal searching saja. Banyak sekali tempat penyimpanan dataset ya di online yang bisa kita pergunakan. Tinggal kita rubah saja bentuknya seperti yang kita butuhkan, sehingga nanti kita bisa melihat atau mengimplementasikan jaringan serap tiruan ini pada berbagai macam jenis dataset. Cuman memang kalau kita lihat di Google Scholar ini banyak yang menggunakan GST itu untuk memodelkan suatu prediksi. Ya, seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sampai di sana. Mungkin tadi Sandra pertanyaannya sudah diketik belum ya? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Sudah jadi. Nggak apa, nanti tinggal WA saja ke saya Sandra kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi. Silakan kalau teman-teman yang lainnya. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi tentang jaringan serap tiruan memang teman-temannya saya juga pengalaman membaca teorinya agak susah gitu ya. Saya kebetulan untuk mempelajari konsep jaringan serap tiruan ini. Saya bisa memahami konsepnya itu pertama saya setelah melihat codingan di Python. Karena kebetulan kan ada Google Colab ya. Google Colab itu kan bisa kita gunakan untuk kita coding Python tanpa kita harus menginstall. Nanti terus juga pada waktu saya belajar menggunakan tadi visualisasi di TensorFlow tadi ya,
Jadi, oh fungsi itu, aplikasi itu tugasnya seperti ini. Oh, bagaimana pembentukan hidden layer-nya seperti ini. Itu baru saya bisa pahami. Jadi saya harapkan teman-teman memang kalau mungkin hanya sekedar mendengar informasinya dari saya ataupun mungkin baca dari buku masih kurang paham gitu ya. Coba teman-teman bisa lah baca atau tonton video-video di YouTube banyak sih teman-teman. Mungkin bisa menggunakan Netlify, bisa menggunakan Python, atau bisa teman-teman gunakan aplikasi lain ya yang bisa kita gunakan untuk mempelajari konsep learning menggunakan jaringan saraf tiruan. Kalau teman-teman bisa tertarik gitu ya tentang jaringan saraf tiruan ini, saya sarankan teman-teman nanti skripsinya udah aja ambil ini gitu kan. Contoh teman-teman nih punya data produksi atau data penjualan dodol di Garut gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman bikin prediksinya. Kalau kemarin baru prediksi menggunakan Fuzzy Logic, teman-teman nanti bikinkan menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang penting apa? Kita punya datanya aja. Tadi kan di video awal ya, di videonya Ibu Kusri ini kan beliau ngasih contoh yang sangat bisa dimengerti. Jadi yang penting kita punya data yang banyak ini. Jadi kalau kita mau ambil proses prediksi prediksi penjualan, berarti kita harus ambil data produksi, mengambil data penjualan gitu kan ya. Ada atribut apa saja yang mau kita ambil. Kita buatkan tabelnya di Excel gitu kan, kita masukkan. Lalu nanti kita tinggal pilih mau pakai toolnya yang mana. Apakah mau pakai tool Orange, mau pakai tool RapidMiner, banyak sih teman-teman tool mining itu tidak hanya Orange saja. Atau mau menggunakan codingan, menggunakan Python, R, ataupun lain sebagainya, teman-teman bisa lebih mengeksplorasi lagi. Sehingga nanti teman-teman bisa bikin sistem cerdas yang dia berbasis pada jaringan saraf tiruan. Jadi kalau skripsinya itu kayaknya teman-teman bisa dibuatkan publikasinya langsung. Karena saya juga terakhir waktu bikin publikasi tentang mining itu bersama dengan mahasiswa saya. Jadi beliau itu punya data tentang kekerasan terhadap anak dan wanita. Karena membutuhkan data yang banyak, diambil dari kota Tasik dan dari Kabupaten Tasik menggunakan sistem klaster, tapi belum menggunakan jaringan saraf tiruan, baru menggunakan Canyon saja. Karena akhirnya dipublikasi sama saya bersama-sama, itu lumayan lah bisa diindeks di IEEE. Jadi kalau teman-teman mau, ya lumayan kan teman-teman bisa bikin bersama dosennya nanti publikasi internasional. Nama teman-teman sudah bisa di-searching di ResearchGate dengan indeksnya ada di IEEE gitu kan. Seperti itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya data yang banyak, nanti ya searching aja datanya, data teman-teman bebas, kalau nyari data nggak usah susah-susah. Ada saudara teman kerja di rumah sakit, cari aja, bisa nggak minta data rekam medis gitu kan. Punya teman pengusaha, bisa nggak minta data penjualan gitu kan. Punya teman apa gitu ya, bisa nggak minta data gitu yang sekiranya nanti informasinya, rules-nya bisa kita pergunakan lagi atau bermanfaat lagi untuk proses yang lainnya. Contohnya proses klasifikasi, proses prediksi, itu kan proses-proses yang membutuhkan pembelajaran gitu kan, yang nanti bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu seperti itu teman-teman mungkin materinya untuk gambaran dari sistem cerdas menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, biasanya kalau teman-teman tidak ada tugas, biasanya teman-teman nggak belajar sih kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi saya kasih lagi satu tugas lagi, kalau kemarin tugasnya per kelompok, saya lihat efeknya masih belum optimal ya. Jadi saya akan kasih tugas per orang, tapi tugasnya tenang tidak sesusah ke tugas per kelompok. Jadi tugas untuk jaringan saraf tiruan ini, kita ambilnya sistemnya tugas ya, bukan latihan. Berarti kalau tugas ini waktunya akan lebih lama. Saya udah menyediakan 3 video, yang linknya sudah saya share di Classroom juga. Ini ada tentang webinar ya. Ini webinar machine learning dan deep learning, ini tentang pembicaraan artificial intelligence, dan ini tentang seminar conference mengenai convolution neural network. Nah, saya tugaskan teman-teman untuk nonton 3 video ini sampai beres, kemudian pelajari materinya. Kemudian teman-teman bikinkan essay, cukup minimal 500 kata saja ya. Kata sambungnya tidak dihitung. Teman-teman bikin rangkuman dari 3 video ini yang terkait dengan AI, machine learning, dan deep learning. Nanti diketik saja di Microsoft Word yang rapi, kasih identitas, nama, kelompok, dan NPM, dan NIM. Kemudian nanti teman-teman kumpulkan di Classroom ini 2 minggu kemudian. Itu untuk tugas 3 ya, tugas 3
Jadi waktunya ada 2 minggu untuk bisa teman-teman pelajari. Nah, itu teman-teman untuk tugas teman-teman minggu ini. Nanti bisa dicek di classroom-nya. Tugasnya per orang ya, tidak per kelompok. Jadi nanti tiap orang mensubmit essay yang berbeda-beda. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang algoritma genetika dan saya akan membahas detail tentang proyek kita ya, proyek akhir kita yang sudah saya sampaikan di awal semester awal setelah UTS kemarin. Ada yang tanyakan dari teman-teman? Silakan. Kalau ada permasalahan apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ya, jadi teman-teman kalau ada masalah tentang pembelajaran kita, tugas latihan, jangan sungkan-sungkan untuk WA ke saya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya, sudah pada ngabsen kan di classroom? Sudah pada isi absen di chat meeting? Kalau sudah, mungkin... Sudah, Bu. Sip, mantap. Nah, terima kasih Hasbi. Yang lainnya juga, silakan dikerjakan tugasnya. 2 minggu kemudian silakan disubmit ke classroom kita. Kalau tidak ada yang tanyakan, mudah-mudahan yang kita bahas dari awal sampai akhir bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.